Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Bambang Sadono. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi edukasi, motivasi, informasi, syukur bisa memberi solusi. Saya kembali akan berdiskusi dengan Dr. Danang Respati Puguh, Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Beliau adalah seorang putra dari Ki Narto Sabdo, paling tidak yang sejak lahir berada di rumah Pak Narto Sabdo. Nah, beliau menjadi saksi sejarah banyak hal. Mudah-mudahan nanti bisa kita gali berbagai informasi yang sangat penting. Kita mengenal Ki Narto Sabdo dari berbagai sudut. Pertama, beliau pasti sebagai seorang dalang terkenal, dalang panutan, dalang yang sangat kreatif. Nanti mungkin kita bahas. Beliau juga berangkat dari panggung wayang orang, dan beliau juga seorang pengerawit yang handal, yang kemudian juga menghasilkan gending dan lagu-lagu yang nanti kita lacak berapa jumlahnya dan sudah didokumentasikan sangat banyak. Baik, Mas Danang, mungkin penjenengan bisa cerita tentang apa sebenarnya yang menonjol atau apa yang sering banyak orang menganggap itulah titik-titik kelebihan dari Ki Narto Sabdo di dunia pedalangan pewayangan. Monggo. Iya. Jadi begini Pak, jadi sebetulnya pemahaman saya tentang pedalangan Pak Narto Sabdo itu ya lebih banyak saya peroleh dari kajian-kajian yang telah dilakukan oleh orang. Ini harus saya akui ya. Walaupun saya pada saat kecil ya sering melihat rekaman ya, tetapi belum sampai pada pemahaman apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Narto. Saya tahunya ya Pak Narto itu dalang hebat, dalang terkenal begitu ya. Jadi berdasarkan pemahaman saya ya, artinya itu ada proses ya ketika saya mulai mahasiswa, kemudian banyak membaca literatur, kemudian ketika S2, S3 membaca banyak literatur juga dari teman-teman yang menyelesaikan studinya di UGM ya, yang meneliti tentang Pak Narto, karena kan setidaknya ada satu tesis tentang pedalangan ya, dan satu disertasi tentang keempuan Pak Narto dalam bidang karawitan. Nah, itu studi yang utama, selain banyak tesis-tesis yang lain yang mengangkat peranan gending-gending Pak Narto dalam pelatihan karawitan ibu-ibu PKK, anak-anak, selain juga karya-karya dari para sarjana mancanegara. Nah, dari beberapa studi dan pengalaman saya mendengarkan rekaman kaset itu, yang sangat menonjol memang Pak Narto Sabdo itu menggabungkan dua gaya, dua gaya utama di dalam paklirannya, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Ya. Terus kemudian ada unsur-unsur pembentuk pakliran yang berasal dari daerah-daerah atau sub-sub gaya yang lain ya, dalam hal ini adalah untuk iringan gending. Pak Narto kan juga menggunakan gending Surakarta, gending Yogyakarta sebagai pokoknya, tetapi juga memasukkan unsur-unsur Banyumas, Jawa Timuran, itu termasuk Bali ya di dalam pertunjukan wayangnya ya. Khususnya untuk yang Bali dan Sunda itu kan ditampilkan pada acara Limbuan dan Goro-Goro itu ya. Termasuk Banyumasan, termasuk ada juga Gerak Tegal itu dari unsur iringan pakliran. Nah, kemudian aspek yang lain yang menonjol itu adalah aspek dramatik. Dramatik, ya. Ya, jadi Pak Narto Sabdo itu kalau membangun cerita, ya suasana, kemudian dengan onto wecono yang memukau sekali, ya ini bisa, kalau sedih ya bisa dudut hatinya para penonton, ya bisa, kalau sedih itu bisa menangis begitu. Kalau licik itu misalnya Sengkuni itu ya, mainkan Sengkuni itu
pada Pendowo Dadu itu penontonnya juga bisa getem-getem sama tokoh Sengkuninya misalnya semacam itu ya. Terus ada aspek sastranya ya. Jadi Pak Narto itu kan juga unggul dalam bidang sastra ya, selain tadi dramatik, karawitan, iringan pakliran ya, karawitan pakliran. Kemudian juga ini membuka kasanah baru dengan menampilkan ini lakon Banjaran. Nah, itu biografi tokoh yang pada saat itu ya memang belum lazim dimainkan oleh para dalang. Ya, ada juga menyajikan lakon-lakon mungkin pra-Mahabharata ya, seperti Sakuntala itu. Kemudian ada Savitri, itu sebetulnya kan tidak lazim di dalam pakliran Pak Bambang. Itulah yang dicoba untuk ditampilkan ya. Jadi kalau dalang-dalang sebelumnya atau ya guru-gurunya Pak Narto atau paling tidak yang berkembang pada saat itu, pedalangan itu selalu diawali dari jejer ya. Jejer yang dengan ya semacam itu ada gambaran-gambaran tentang negara ideal, tentang istana begitu. Jadi intinya berani ya. Saya memang melihat ya beberapa hal. Pertama dramatik itu saya kira betul ya. Jadi membuat perdebatan. Jadi masalah yang mungkin untuk dalang lain dianggap pembicaraan biasa, tapi bagi Pak Narto diperdebatkan sedemikian rupa, itu yang memang luar biasa. Kemudian yang tadi Mas Danang belum sebut itu unsur humor. Oh iya Pak, iya, ya. Jadi begini Pak, jadi Pak Narto itu konon yang pernah saya dengar pada awal beliau merintis karir itu memang dalang yang terkenal lucu. Itu saya pernah membaca satu artikel dalam majalah Tempo ya, pada saat itu memang Pak Narto belum menjadi dalang, ya belum menjadi dalang, masih ikut Ngesti Pandowo. Nah, pentas di satu daerah tertentu, kalau nggak salah di wilayah barat Jawa Tengah ini, entah apakah Pekalongan atau Pemalang ya, atau di mana saya agak lupa. Pada saat itu Pak Sastro Sabdo itu memiliki kebiasaan apabila akan pindah pentas ya dari satu tempat ke tempat lain, itu akan ditutup dengan kegiatan selamatan yang antara lain juga nanggap wayang kulit. Nah, dalangnya juga sudah disiapkan, tetapi dalam waktu yang telah ditentukan ternyata dalangnya itu nggak datang. Dalangnya nggak datang. Nah, pada saat itu kan karena sudah disiapkan, Pak Sastro meminta Pak Kasido sebagai dalang wayang orang yang ngesti, Pak Bambang kan tahu itu ya, untuk mendalang. Tapi Pak Kasido pada saat itu keberatan karena memang tidak terbiasa karena beliau dalang wayang orang. Nah, kemudian diberikan pada Pak Narto itu. Pak Narto diberikan kesempatan ya, Pak Narto Sabdo itu kan orang yang selalu merendahkan dirinya kan, kalau hal-hal yang berkaitan dengan seni itu ya, kalau untuk sak-sae ya Pak Narto berani menjalani ya. Akhirnya pementasan itu dilakukan ya, dan keesokan harinya yang mendapatkan penilaian dari Pak Sastro, ternyata pedalangannya juga bagus ya. Begitu juga ini humornya itu yang lucu-lucu gitu ya, yang kemudian ketika beliau mengawali karir setelah tahun 58 itu kan, humor itu kan tidak hanya pada Limbuan dan Boro-Boro, termasuk pada adegan-adegan serius itu juga ada humornya ya, itu Pak Bambang. Ya, itu kan sampai Duryudono, Kresno itu kan pada dagel semua. Iya. Saya kira luar biasa. Ya, sastra betul Pak Narto luar biasa, kekayaan sastranya. Nah, saya tidak begitu mengamati dengan bagus, walaupun saya juga melihat Pak Narto itu kan juga ditiru oleh dalang-dalang yang lain pada waktu itu di tempat-tempat lain. Itu soal sabet. Beliau termasuk bagaimana kalau menurut Pak Danang? Kalau menurut
saya, sabet itu adalah keterampilan yang paling terakhir dikuasai oleh Pak Narto. Oke. Ya, jadi pada saat itu Pak D. Sastro Sabdo ya itu kan seringkali memberikan kesempatan. Jadi ketika pentas di Jogja itu memberikan kesempatan kepada Pak Narto untuk belajar pada seniman Jogja. Ketika pentas di Purwokerto memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh seniman Banyumasan. Maka itu begitu menginspirasi gending-gending Pak Narto ya. Ketika katakanlah berada di Jawa Barat ya diminta untuk belajar pada tokoh-tokoh kebudayaan Sunda begitu ya. Nah, kembali kepada persoalan tadi. Jadi setelah Pak Narto Sabdo itu menunjukkan minat dalam pedalangan, karena ini kan yang mendorong kan Pak Sastro Sabdo untuk tidak hanya berhenti sebagai pengrawit ya, walaupun pada saat itu sudah handal ya. Supaya agak jelas dijelaskan, Pak Sastro Sabdo ini adalah bosnya di Ngesti Pandowo gitu ya. Ya, Pak Sastro Sabdo kan pendiri dan bosnya Ngesti Pandowo ya. Itu menurut saya adalah patron yang sangat bagus sekali bagi Pak Narto ya, yang mendorong karier Pak Narto Sabdo, Pak Sastro Sabdo itu. Bahkan nama beliau Narto Sabdo itu kan pemberian dari Pak Sastro Sabdo itu. Nah, kemudian satu keterampilan yang belum dikuasai itu adalah ya sabetnya itu. Nah, kemudian atas ini dari Pak Gito Sewoyo kalau nggak salah, beliau itu belajar sabet. Pak Gito Sewoyo itu Pak Gito Sewoyo itu Pak Gito Carito atau Pak Gito Sewoyo, saya agak lupa itu. Dari Pak Gito itu beliau belajar sabet. Nah, kemudian pentas pertama di Jakarta yang dianggap sebagai debut beliau itu kan atas jasa baik dari Pak Sukiman yang pada saat itu pimpinan karawitan RRI Jakarta. Menurut perasaan saya ya, sabetnya Pak Narto Sabdo itu pada saat itu ya terampil sekali juga tidak, Pak. Tetapi rame itu kalau perang itu. Nah, kalau perang rame. Ya, tapi kalau ukurannya adalah dalang-dalang sabet, termasuk dalang-dalang muda sekarang ya, sabetnya Pak Narto khususnya untuk adegan perang itu ya termasuk lambat. Maka ada pengamat yang mengatakan bahwa ya kalau sabetannya Pak Narto untuk ukuran pada saat itu ya kalau bagus sekali juga tidak, ya sedengan gitu Pak katanya. Jadi diakui sendiri oleh Pak Narto. Jadi ketika perang gagal rame, ya wes perangnya rame. Nek ora ya sedengan gitu. Itu kan di Pakliran kan sering disampaikan sendiri gitu. Ya. Jadi memang beruntung pada saat itu kan penampilan visual ini kan belum seperti sekarang. Ya. Kalau di radio nggak apa-apa kita dengar radio nggak terpengaruh sama sekali oleh sabut. Yang penting ya itu drama sama humor itu yang membuat orang dekat. Juga saya kira suara ya, suluknya Pak Narto itu juga menurut saya luar biasa itu. Ya, karena beliau itu yang sering saya dengar ya dari beberapa pengrawit Condong Raos, itu kalau ditiroke itu pasti ganti cengkok kok Pak. Jadi setiap pergelaran itu ya, kalau ada yang sudah niroke itu dia ganti cengkok gitu. Jadi cengkoknya itu beralih-alih dan menurut penelitian dari salah seorang guru besar pedalangan isi Surakarta itu, Profesor Sutarno itu, yang menarik, Pak Narto Sabdo itu selalu menampilkan lirik atau cakepan suluk itu selalu berganti-ganti dan tidak pernah diulang-ulang dalam satu pertunjukan Semalam Suntuk itu. Dan itu sumbernya dari naskah-naskah yang menjadi rujukan para dalang, ada yang dari Pustaka Raja, ada yang ya dari Mahabharata Kawedar ya. Pokoknya rujukannya itu ada, Pak. Jadi karena Pak Bambang kan pernah datang ke Anggrek, betapa banyak buku-buku yang dibaca oleh Pak Narto yaitu. Iya. Nah, itu Pak Narto kan pentas banyak sekali ya. Itu artinya bahwa cerita atau mungkin cakepan atau mungkin itu diulang-ulang atau enggak gitu. Artinya cerita itu dipentaskan beberapa kali gitu atau? Jadi yang jelas misalnya lakon yang sama
Ya, lakon yang sama memang ada unsur yang sama. Saya mencermati antara rekam live, kemudian ada di satu rekaman, di rekaman yang lain. Inti lakonnya itu sebetulnya sama, namun kadang-kadang menggunakan judul yang berbeda. Itu ada unsur-unsur yang sama, Pak. Yeah. Terutama yang yang janturan, gitu ya. Yang janturan, yang live itu kadang-kadang memang ada perbedaan perbedaan di dalam penarasian itu juga disesuaikan dengan audiens. Yeah. Seringkali kan walaupun tidak dialog, pada saat monolog janturan itu Pak Narto kan juga ingin berdialog dengan publik. Yeah. Misalnya pocapan ya, kalau menggambarkan Bima itu seperti lintang Bimo Sekti gitu ya. Itu pas jantur Dursosono kan. Kalau Dursosono itu koyo lintang itu ya ditunggu dulu. Penontonnya itu jawabnya apa itu ya. Kalau penontonnya menjawab sesuatu itu malah justru Pak Narto mengucapkan yang lain. Terus diselingi dengan kata-kata dalange ora gampang ditebak gitu. Itu yang saya sering dengarkan dari rekaman live ya. Yang sebagian dulu pernah saya dengarkan dari rekaman kaset, kalau sekarang ya dari kiriman para pandemen Ki Narto Sabdo itu. Jadi kesadarannya bahwa dalam setiap pentas itu kalau diulang-ulang orang akan bosen itu sudah ada ya. Jadi ya itu yang saya tangkap itu. Kemudian banyolan-banyolannya itu kan seringkali juga menggambarkan situasi panggung atau situasi atau lelakon-lelakon dari para sinden, para pengerawit itu menjadi inspirasi untuk banyolan itu. Seingat saya seperti itu, Pak. Itu kalau pas laris-larisnya itu sampai sebulan berapa kali itu, Mas Danang? Pak Narto Sabdo itu berdasarkan pengalaman saya ya katakanlah sejak tahun 78 ya ketika saya SD kelas 4 sampai dengan tahun 85 menjelang beliau wafat itu kalau dari frekuensi jumlah pentas itu bukanlah dalang yang laris sekali, Pak. Oh. Ya paling-paling ya sekitar 8 kali dalam 1 bulan. Dan pada saat itu kan begini, mungkin ini saya peroleh dari Pak Mantub Sudarsono yang menceritakan pengalaman Pak Narto dan itu kemudian dipegang oleh Pak Mantub. Yang penting itu ya dadi dalang sing ketrima, Mas. Gitu. Ini saya menirukan apa yang dikatakan Pak Narto, tetapi berdasarkan kesaksian Pak Mantub. Yo aja nganti mergo laris dalange rembes ning ora entuk apa-apa begitu. Ini artinya ya, dan ini juga dipakai oleh Pak Purboasmoro itu nek pentas nganti katakanlah jumlah hari dalam 1 bulan itu 30 itu kan ada dalang yang sekarang itu kan Pak Mantub sendiri kan ada yang sampai 30 kali Pak pada masa mudanya itu. Pak Narto itu setahu saya ya tidak sebanyak itu. Paling-paling ya 8 ya 10 kali itu kalau pas baik ya bulan-bulan baik ya. Seringkali itu pada masa saya pernah mengalami itu tahun 80-an menjelang beliau wafat itu kan ada masa-masa sulit juga ya. Paceklik itu cukup lama dalam ya mungkin bulanan atau mungkin hampir 1 tahun tidak ada tanggapan itu juga pernah Pak Bambang Danang. Ya. Baik Pak Danang, jadi kelihatan juga bahwa Pak Narto ini punya komitmen yang tinggi terhadap kualitas ya. Jadi itu luar biasa. Pak Danang, nanti akan kita lanjutkan, kita berdiskusi tentang kerawitan Pak Narto, tentang kreativitasnya dalam lagu dan gending. Nah, mudah-mudahan ada gunanya untuk masyarakat, terutama penggemar kesenian, khususnya pewayangan pedalangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun Pak Bambang.